French Open sedang berlangsung di Paris. Dan bersamaan dengan itu datang sesuatu yang sudah diketahui para penggemar tenis sebagai hal yang hampir pasti terjadi, yaitu ledakan emosi di lapangan. Raket dihancurkan, perdebatan terjadi dengan wasit, dan emosi meluap di hadapan penonton yang memenuhi stadion. Mulai dari ledakan emosi Daniil Medvedev hingga Daniel Altmaier menendang raket ke tribun penonton. Tenis memang tidak pernah kekurangan perilaku buruk. Namun, di balik sorotan kemarahan tersebut, ada perbincangan yang lebih besar tentang bagaimana olahraga ini menilai para pemain dan apakah pria dan wanita dinilai dengan standar yang sama. Ini adalah perdebatan yang terus muncul kembali. Serena Williams pernah berargumen bahwa dia dihukum lebih keras dibandingkan pemain pria saat final US Open 2018. Elise Cornet memicu kontroversi pada tahun yang sama setelah menerima pelanggaran kode karena mengganti bajunya di lapangan. Sementara pemain pria secara rutin melakukan hal yang sama. Dan baru-baru ini, Ons Jabeur mengkritik French Open karena berulang kali tidak memasukkan pertandingan wanita dalam sesi malam utama. Dan Madrid Open menghadapi tuduhan seksisme setelah finalis ganda putri tidak diberi kesempatan berpidato saat penyerahan trofi seperti yang diterima oleh para pria. Dan sekarang kontroversi lain muncul di Roland Garros setelah seorang pemain didenda karena mengatakan bahwa pertandingan seharusnya dipimpin oleh wasit pria. Baik, bersama kita sekarang adalah Dr. Sofia Solomon, seorang peneliti di Pusat Diplomasi Olahraga di Universitas Ben Gurion. Apakah Anda pikir masih ada standar ganda dalam bagaimana pria dan wanita dihukum atau digambarkan ketika marah di lapangan tenis? Jelas, dan itu tidak hanya terjadi di tenis. Maksud saya, ini juga berkaitan dengan topik sebelumnya Anda, di mana entah kenapa, pria diizinkan untuk mengekspresikan tingkat kekerasan atau pelampiasan amarah yang lebih tinggi, tetapi wanita sama sekali tidak bisa. Dan sejujurnya, itu Anda tahu, semakin absurd ketika kita memikirkan bias gender, kita memikirkan perjuangan feminis. Wanita selalu dianggap lebih emosional, atau sebagai orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa bukan hanya mereka bisa mengendalikan emosi mereka, tapi ketika mereka tidak melakukannya, sama seperti laki-laki, mereka tetap tidak diperlakukan secara setara. Mengapa menurutmu ledakan emosi pada pria sering dianggap sebagai semangat atau sifat kompetitif? Sementara perilaku serupa pada wanita lebih sering diberi label emosional atau tidak profesional. Seperti yang sudah saya sebutkan, bias gender dalam olahraga bahkan ada di dunia para akademisi. Maksud saya, di bidang penelitian saya, kamu selalu bisa menemukan perbandingan antara akademisi perempuan dan laki-laki. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Olahraga secara umum, kita harus mengingatkan diri kita sendiri bahwa olahraga bergerak dalam suatu kontinum dengan dua ujung yang mungkin saling bertentangan. Salah satunya adalah rasionalisme. Standar profesionalisme tinggi yang harus kita ikuti. Dan kita harus menjaga olahraga sebagai sesuatu yang bisa kita ukur. Sehingga kita juga harus menjaga perilaku kita. Dan ujung lainnya adalah menjadi terlalu emosional. Dan tindakan menjadi terlalu emosional ini bisa membawa kita ke batas-batas kekerasan. Seperti yang kita lihat pada para penggemar misalnya. Tapi juga terjadi di dunia para pemain itu sendiri. Ketika kita berbicara tentang kekerasan dalam olahraga secara umum, itu selalu muncul sejak awal permainan modern. Sebenarnya berasal dari para pemain itu sendiri dan bukan dari para penggemar. Tapi yang kita lihat dalam tenis, katakanlah dalam 2 dekade terakhir, mungkin dekade terakhir, adalah bahwa jumlah penonton, para penonton telah jauh lebih besar daripada yang diperkirakan di tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, dan jika saya merujuk pada French Open. Jadi pada hari Kamis ini di French Open, salah satu pemain, Daniil Valekiu, yang mengatakan bahwa wasit seharusnya laki-laki dan bukan perempuan, juga memberi kita contoh, karena dia mengaitkannya dengan penonton yang sangat menuntut. Begitulah dia menyebutnya. Artinya, dia tidak hanya tidak bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, tapi juga menyalahkan wasit. Ini adalah bias gender yang sangat dikenal dan ada di dunia olahraga. Tapi menurut saya lebih dari itu. Kita melihat bahwa kekerasan adalah sesuatu yang seolah-olah dianggap sebagai sesuatu yang maskulin, yang diperbolehkan di dunia laki-laki dan tidak diperbolehkan di dunia perempuan. Pada akhirnya, menurutmu, apakah tur wanita benar-benar berubah dalam cara menangani emosi? Atau menurutmu hanya ada sorotan yang kini makin terlihat?
Tepat sekali. Saya rasa yang terakhir itu lebih akurat. Karena kita semua punya emosi. Maksud saya itu tidak masalah. Ini sebenarnya bukan soal gender. Semua manusia punya emosi. Beberapa orang membawanya ke tingkat yang ekstrim. Sebagai seorang akademisi di bidang kekerasan politik, saya bisa memberitahumu bahwa itu memang tidak ada hubungannya. Itu tidak mengenal gender. Kekerasan bisa muncul dalam berbagai bentuk. Tapi karena jumlah penonton sekarang semakin banyak dan karena ada lebih banyak ekspektasi dari para pemain sendiri ya untuk menjadi lebih kompetitif, kamu tahu? Kalau kita pikir-pikir, kenapa di konser rock kita tidak pernah marah pada musisi yang entahlah menghancurkan gitarnya di atas panggung. Tapi di olahraga, kita mengharapkan sesuatu yang berbeda. Karena olahraga juga harus mempertimbangkan skema fair play. Dan apapun yang bisa memengaruhi permainan dan tidak sesuai dengan seperangkat aturan ini bisa mengganggu jalannya pertandingan. Dan saya pikir salah satu komponen yang dalam beberapa tahun terakhir semakin terlihat jelas adalah peran penonton. Dan karena semakin besar, para pemain berada di bawah tekanan lebih besar untuk tampil lebih baik, agar memenuhi syarat mendapatkan statistik yang lebih baik, dan agar bisa menempati posisi yang tinggi. Ini juga soal tiba-tiba menjadi seorang selebriti. Tiba-tiba, kamu tidak hanya bermain di depan beberapa ribu penonton, tapi kamu juga disaksikan melalui media sosial oleh jutaan penonton di seluruh dunia. Jadi menurut saya ini adalah tentang seberapa besar tekanan yang diberikan kepada para pemain itu sendiri, tapi juga mungkin para perempuan mulai membiarkan diri mereka menjadi lebih alami. Dan saya tidak berpikir ini adalah sumber kritik, tapi mungkin akhirnya mulai membandingkan antara gender. Baiklah, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Menarik sekali mendengar pendapat Anda, Dr. Sofia Soloman. Terima kasih sudah mengundang saya.